Maka apapun yang menyerupai Belanda, kan itu diharamkan. Kangkui pun apa? Kangkui meningkatkan dan menumbuh kembangkan semangat patriotisme, cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Yahlal watan, yahlal watan, yahlal watan. Hubbul watan minal iman. Kadin tu hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Kadin toh seruan dari Abdul Wahab Hasbullah untuk membangkitkan semangat juang bela agama, bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan
dan kita teruskan pengajian kitab Bulughul Maram tingkat SMP, SMK, Pondok Pesantren Siratul Islam, yang dalam kesempatan ini kita akan menguraikan tuntas dan lugas hadis yang ketiga dan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umarah, dan diceritakan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Sahabat yang namanya Abdullah banyak. Hingga ada istilah abadilah dalam mustalahul hadis. Abdullah, Abdullah. Karena memang nama yang terbaik, the best name, adalah nama Abdullah dan Abdurrahman secara khusus. Secara umum, ma'ubidah wa ma'humidah. Nama yang diawali dengan abduh, yang digandengkan dengan al-asma'ul husna, dan nama Ahmad atau Muhammad. Nama-nama yang terpuji. Seperti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab namanya Kashful Ghummah, karangan Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dalam kitab tersebut diterangkan kalau orang bernama Muhammad, bernama Ahmad, maka pasti masuk surga. Ya, bener ke? Nyentak ke? Engki. Tahu jeng ke? Engki. Akun masuk surga. Mun nyaman Ahmad, mun nyaman Muhammad. Nyaman melolo. Ya menureng. Artinya dari mulianya nama Ahmad dan Muhammad, sebelum orang sebenar mereka masuk ke neraka, nyaman dicabut kada. Abdullah, Abdurrahman. Dikalon make. Reng matura pacet ke. Reng matura kabanyaan akar keng ke. Nyamakus bagus direng matura eba. Abdullah bahanya mendullah. Abdurrahman Durrahman. Abdurrahim Durrahim. Ini apa? Penting makna bagus sesuai dengan perintah agama. Abdullah Abdurrahman. Etimpeng ben kun geding nama lalu selebur geng makna tak lebur. Namanya Kaila. Lebur geding nah. Arten tak lebur sekali. Napa makna Kaila nikah? Cengkal. Kaila supaya tidak. Mak lepunten. Cengkal berarti. Siapa namanya? Rembi Marina Fasa. Rembi Marina Fasa. Napa artinya kita? Oh nih. Jadi mana Rembi datang dari jeding Marina Kemancut. Intermezzo.
Abdullah. Kalau dimutlakkan abadilah dalam mustalahul hadis Abdullah, maka yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Ini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata dalam riwayat hadisnya. Qala, beliau berkata dalam riwayat hadisnya, akhadha, memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasulullah memegang bimangkibi, akan bahuku, pundakku. Ini sebuah keakraban nih. Akrab antara guru dan murid, ada keakraban. Ada kenapa ini? Ada kedekatan. Walaupun kudu menjaga jarak, murid ke guru, Kak Dinto kudu menjaga jarak. Artinya pun apa? Supaya tak canggolang. Tapi Nabi guru melakukan pendekatan dekat ke murid, dekat secara rohani. Guru tidak boleh gila hormat. Tetapi kewajiban murid adalah menghormati gurunya. Kanjeng Nabi memegang pundakku. Bau nugule teguk sareng Kanjeng Nabi. Dipegang. Kedekatan guru dan bukan cowok dan cewek nih kayak gitu. Cowok dan cowok. Kalau cowok dan cewek yang bukan mahram, jangan pegang dulu. Kanjeng Nabi Ahmadu faqala, maka beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun, hendaklah engkau fid dunya, di dunia, ka'annaka, seolah-olah engkau, gharibun, adalah orang yang asing. Bersikaplah di dunia seolah-olah engkau orang asing. Berbuatlah di dunia seolah-olah kau orang asing. Berperilakulah kau di dunia seolah-olah kau orang asing. Reng asing, reng jauh negeri. Bagaimana orang asing? Sebentar lagi akan meninggalkan tempat itu. Mbian asing, maka mbian akan segera berlalu dari tempat itu. Karena hakikatnya nangipun, karena hakikatnya nang itunya Kak Dinto namung munbuk gharib, orang asing. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Bada al-Islamu ghariban. Dulu Islam dianggap aneh, asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Maka suatu saat nanti Islam akan kembali dianggap aneh. Kembali dianggap nyeleneh. Kembali dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Dulu, itu sesuatu yang penting diluruskan. Orang bercadar, acadar, Kak Dinto mazhab Syafi'i. Etimbian, manabi konsis dengan mazhab Syafi'i, kutu acadar. Acadar. Jadi manabi acadar Kak Dinto mazhab Syafi'i. Kalau
tak bercadar itu justru naklid ke mazhab lain, ikut ke mazhab lain, mazhab Hanafi. Bercadar mazhab Syafi'i, tak bercadar mazhab Hanafi. Kalau bermasker, ini ke mazhab Jokowi. Anak-anakku sekalian. Nah, aturan Islam gak dento, kak dento syariat bercadar gak dento, tapi justru dianggap aneh semangkin. Orang yang bercadar maka dianggap teroris. Orang yang bercadar dianggap radikal, dianggap orang yang radikal. Bukan, bercadar gak dento, ajaran Islam, ajaran syariat agama yang harus dipegang teguh. Pocur pada mazhab Hanafi sih membolehkan perempuan tak bercadar. Islam mulanya dianggap sebagai sesuatu yang aneh, maka suatu saat nanti Islam akan kembali dianggap aneh. Semakin berhal lebih heboh boleh. Kenapa? Azan harus dikecilkan volume suaranya. Rengada namun lebih yang gue speaker. Mari kita lawan bersama ini. Pernyataan menyesatkan ini dari YouTube Formasi ini. Saya mengajak kepada semuanya, menghimbau kepada semuanya untuk bersama-sama melawan statement dan pernyataan ini. Orang ada di masjid, batik bagi juga aja, bagi yang kuis speaker. Bila mereka pidato, tak boleh kuis mic. Menadang dutan, tak apa. Tiada yang baca diktabalik keberadaan ni kah? Orang yang singa aneka diangkat sebagai menteri agama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Diktabalik keberadaan ni pacet. Mun lamba orang yang pun tak ketibi ni kegila. Tak ketibi gila. Mun semangkin cek beres. Ubu ala gila akan ketibi. Hampir cekak nang godung. Sambil ngarit. Sambil ngarek. Ngocak papa ke mama, papi ke mami ngocak. Papi, mami, aku mau berangkat ya, cipika. Papi mau kemana? Mau berangkat kemana? Mau berangkat ngarek. Kerja apa lopot, olo pernah papi gitu. Mun terbalik tepak ke pipa. Mami, ngapain mami? Saya di rumah doang. Di rumah aja. Ngapain? Rakora. Apa entah akan ke TV nih? Kamu semakin cek beres. Mun lambat. Gila. Lik terbalik pacet ke beres. Islam mulanya dianggap sebagai sesuatu yang aneh, maka Islam kembali akan dianggap aneh. Asik. Hai orang asing. Jadi orang asing. Di mana orang asing? Jadi yang asing. Muntuk nang itunya nih kekun. Orang yang muntuk. Ya mulia. Arab. Bulan Sya'ban juga out. Boleh. Lihat. Karena kematian keadaan itu sesungguhnya sesuatu yang sangat dinanti oleh orang mukmin. Kenapa? Karena kalau orang mati keadaan itu disebut sebagai orang yang pulang ke rahmatullah. Orang mulai, pur. Malai bitong binakana. Berempat hari ya mulia. Kari pak bulan guru bitong. Ya buruk. Iki bitong benih apit kerasa api. Pada ben pasaan guru apa setelah puluare? Oleh lagi sebetulnya oleh setuhur ya. Berarti karya sang lekor ariban satokil. Awabiru sabilin atau orang yang melintasi jalan. Atau orang yang melintasi jalan. Lebat kun. Lebat.
Lebet nengi jalan. Dah kamu lebet nengi jalan ni kan. Ki lebet kun. Lebet kun. Sehingga ambian nang siratul Islam kak itu dimutukan excellent with morality. Kesempurnaan dengan moral. Excellent ini teratas ini. Kalau terbawahnya namanya good. Di atasnya very good. Di atasnya lagi excellent. Kalau bahasa Arab terbawahnya namanya jayyid, di atasnya jayyid jiddan, di atasnya lagi mumtaz. Kalau tingkat mahasiswa, wisuda, terbawahnya namanya sangat memuaskan, sangat memuaskan. Di atasnya lagi namanya memuaskan, di atasnya lagi sangat memuaskan. Di atasnya lagi cum laude. Berarti excellent ni cum laude. Excellent ni ke mumtaz. Excellent with morality. Itu biar menabi melintasi jalan, lebat dengan jalan, saya kalau pai amit ke orang yang sebenarnya efektif jalan. Kalau mana apa? Afshus salam. Ufshus salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum. Baru pak ngucap dengan bahasa daerah. Tangkola. Alanduknya. Salam. Orang yang panggil salam, maka yang menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap. Assalamualaikum, dia jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi. Tak lengkap cekat singkat. Assalamualaikum WRWB. Melintasi jalan. Muntah ngolok salam si pertama tak sepak. Tak sesuai dengan syariat. Yang kedua, kenapa? Jadi lelucon. Lewat embian di pinggir jalan. Beda orang alandu. Alandu no. Kenalin dia remeng kona. Kita ngalin culon-cuan dia remeng. Iya alandu ngojok. Mara menolong nah. Kiatannya no. Atau melintasi jalan. Senikah layaknya mestinya kita hidup di dunia. Neng itunya neng saya kerja kun lebat. Lewat hanya. Dunia itu kun transit. Lebat sementara. 2 poin kita dapatkan di hadis ini. 1, gharib di dunia ini bagaikan orang asing. Dari mana yang asing? Kamu neng mentu pernah. Iya jaga aja. Dan nomor 2, poin dari hadis ini bahwa kita di dunia agak itu bagaikan orang yang hanya lewat saja. Orang lewat, ya sebentar. Kamu yang lewat David. Poin, 2 poin kita dapatkan di hadis ini. Sekarang, hadis. Berikutnya kadin itu asar. Asar kadin itu marin duhur. Benih. Asar kadin itu perkataan sahabat. Sayyidina Abdullah bin Umar simadabu. Wa kana dan ada Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu beliau berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa." Nah, nang bacaan ini, nang asar ini maknanya kita telah pelajari di tingkat diniyah kelas 2. Kenapa? Atau kelas 3. La tuakhir ilal ghadi ma yumkinuka fi'luhul yaum. Jangan kau tunda hingga besok apa yang dapat kau lakukan hari ini. Yang dapat kau lakukan hari ini, lakukan hari ini. Sebisa lakukan semakin jangan laku. Jangan terbiasa menumpuk-numpuk pekerjaan. Yang bisa dilakukan sekarang, ya sekarang, jangan ditunda-tunda. Itu bahasa Arabnya. La tuakhir ilal ghadi ma yumkinuka fi'luhul yaum. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris. Kadin to madeta kan dirangkul satu gajana al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahasa Arab jadi pedoman utama, tapi bahasa Inggris juga kita tahu sekedarnya.
Bahasa Jepang kita tahu. Bahasa Mandarin, bahasa Cina, Mandarin kita tahu. Bahasa Jepang apa contohnya? Asirehe. Asirehe. Ha, rehe. Napa artinya? Ya asirehe. Itu bahasa Jepang. Orang Jepang itu leburnya mana? Cerah. Gue pernah baca buku bahasa Jepang yang ngarang Kazuo Shimogaki. Mengutip dalam kutipan bukunya ada seorang Jepang yang namanya Shouki Futuki. Asirehe kepi nih. Sengarang Kazuo Shimogaki yang dikutip namanya Shouki Futuki. Ini Suzuki sebuah pun Honda. Bagaimana? Shouki Futuki ini masuk Islam karena meneliti hadis. Jadi agama gak rinto, silahkan diuji kebenarannya. Diteliti hadis. Apabila anjing menjilat idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, bejana salah seorang dari kalian, maka basuhlah 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Kenapa dengan debu? Ada apa dengan debu? Ini ada apa dengan cinta? Ada apa dengan debu? Kok debu? Sekarang kan zaman deterjen. Sekarang kan zaman Soklin. Sekarang kan zaman Rinso. Jangan Rinso berani kotor itu baik. Kenapa kok debu? Ternyata setelah diteliti, survei membuktikan bahwa anjing yang menjilat sesuatu garinto, maka anjing akan meninggalkan kuman-kuman yang disebut kuman-kuman penyakit anjing gila. Anjing gila. Ini kan kadang ngatain mati begitu aja. Maka kuman-kuman penyakit anjing gila garinto hanya bisa dihilangkan dengan debu dan tidak bisa dihilangkan dengan selain debu. Mungkin deterjen, nggak bisa. Tak bisa. Siapa itu yang meliti? Akhirnya masuk Islam, namanya Shouki Futuki. Ini ke bahasa Jepang. Mun bahasa Mandarin apa contohnya? Ji Sam Su. Guru bahasa Mandarin. Napa artinya Ji Sam Su nih? Ji 2, Sam 3, Su 4. 2, 3, 4. Mau nih, udah tulis nah. Yang mun gula pun tentang kuji samsu, ngangkui surya. Ano po na? Si pertama, selera pemberani. Bengalat. Siapa takut? Yang kedua, kukuluma iteng kopi Coca-Cola, warokoun, wanikiyun, wasurya. Baru kong ingitan. Ini. Bahasa Inggris mengatakan, moncan Roma Irama, bahasa Inggris sangat digalakkan, teret-teret. Bahasa Arab katanya kampungan, yang bener aja. Tarik sis, semongko. Artinya bahasa Arab yang kita kedepankan, bahasa Inggris mengikuti sedikit. Bahasa Arabnya la tuakhir ilal ghadi ma yumkinuka fi'luhul yaum. Jangan tunda sampai besok apa yang dapat kau lakukan hari ini. Ini ke bahasa Arab. Yang bahasa Inggrisnya, study the past if you want to find the future. Ya. Apalagi seminggu nih Kak. Pelajarilah masa lalu jika Anda ingin melihat masa depan. Bilang na boleh bahasa Inggris tako lopot bacaan lagi. Mun bahasa anak SMP yang ditulis di dinding, masa depanmu adalah apa yang kau kerjakan hari ini. Masa depanmu adalah
apa yang kau kerjakan hari ini bukan besok. Ini karya tulisan anak-anak SMP Siratul Islam. Kita tepuk tangan yuk. Anak-anakku sekalian, kita kembali ke laptop, kembali ke hati. Iza amsaita, apabila engkau sore. Fala tantazir as-sabah. Fala tantazir, maka jangan engkau tunda as-sabah hingga pagi. Yang dapat kau lakukan kalau kau berada di waktu sore, yang dapat kau lakukan di waktu sore, jangan kau tunda sampai keesokan paginya. Kenapa? Dalam sebuah hadis diterangkan, badiru bil a'mal. Bergegaslah lakukan amal saleh. Fitanan. Karena akan bermunculan fitnah agama. Ini yang kita rasakan sekarang. Kaqita'il lailil muzlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Ketibona penasibnya saat itu manusia gadinto yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu pagi dia masih mukmin, tapi di sore harinya dia sudah menjadi orang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore dia masih mukmin, paginya dia sudah menjadi orang yang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan tunda pekerjaan. Jangan tunda apa yang dapat kau lakukan hari ini. Jangan tunda apa yang dapat kau lakukan saat ini. Kalau kau berada di waktu sore, jangan kau tunda kebaikan, amal saleh. Jangan kau tunda hingga keesokan paginya. Wa idza asbahta, dan apabila engkau pagi, fala tantaziril masa, maka jangan engkau tunda hingga sore hari. Wa khudh min sihhatika lisaqamik. Wa khudh, dan ambillah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ambillah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Min sihhatika, dari masa sehatmu. Pong-pong ki sehat. Nikmat, ada dua nikmat yang sering dilupakan. Ni'matani maubunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang banyak tertipu dengan dua nikmat ini. Hingga luput untuk disyukuri dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa kalian to? As-sihhatu, satu nikmat sehat. Wal faraghu, dua nikmat sempat. Tebepon Imam Al-Ghazali, terasa nikmat sehat ini justru setelah sehat tidak ada. Ting ampun sakit baru terasa nikmat sehat. Ting ampun sibuk baru nikmat sempat terasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipongpong ki sehat. Mumpung masih sehat, maka pergunakan masa sehatmu dengan sebaik-baiknya. Karena kau tidak selamanya sehat. Kau akan mengalami sakit. Kata cita-cita, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Bisa kami. Ada 5, kau jaga. Karena yang 5 gadinto akan datang 5 yang lain. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jaga mudamu sebelum datang masa tuamu. Jaga sempatmu sebelum datang masa sibukmu. Ada 5. Wa min hayatika limautika. Wa min hayatika, dan dari kehidupanmu. Hayat itu hidup. Pompong ki odi, maka pergunakan masa hidupmu limautika, untuk kematianmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, halaman 326, juz 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Baihaqi. Man istawa yaumahu fahuwa maubunun. Barang siapa yang hari ini dan hari kemarin sama saja, nek cara Jawa padha ae. Aduh. Keng mun taun ning cak Jawa nikah, cak dinguti cak Jawa, ampa lopot. Jam gaya cak Jawa. Petengku luru. Ngocak sakit, ngocak loro, aku tepak geluru. Petengku luru. Ku tahu nang Jawa. Tabun gulu duaan. Mengah yang Jawa. Tabun yang terus duaan. Ada serepnya barangkali. Tanya yang Jawa. Ya opo wetengmu luru. Anak mah teker duaan tabun biar. Jawab. Wetengku luru soale makan ora diatur. Ngucap sendiri apa? Wetengku luru soale mangan radiator. Iya bener jasa kita. Muncul radiator kakan. Barang siapa yang hari ini dan hari kemarin sama saja. Kemarin dan hari ini sama saja. Fahuwa maghbunun. Maka ia orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang laknat, dilaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak SMK harus lebih baik dari anak SMP. Lebih baik moralnya, lebih berprestasi keilmuannya. Kenapa? Karena bertambah usia harus semakin bertambah baik. Makle menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang buntung. Maleti orang se ontong, maleti orang se celaka. Karena prinsipnya yang disebut orang beruntung gak dinto, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Kira-kira satu hadis sudah didapat, hadis berikutnya. Kita jeda dengan dengan nazam burda atau Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Satu hadis sudah kita pelajari. Hadis berikutnya agar nyampe 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. Wa an ibni Umar, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kak itu banyak meriwayatkan hadis hingga oleh sebagian ahli hadis beliau disebut sebagai orang yang ranking kedua terbanyak meriwayatkan hadis setelah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man barang siapa tashabbaha yang menyerupai biqaumin dengan suatu kaum, fahuwa maka ia minhum adalah termasuk mereka. Hadis ini dulu pernah dibuat dalil haramnya celana. Dulu di masa penjajah, apapun yang menyerupai penjajah, ka'den toh diharamkan. Berdasarkan hadis ini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Orang yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dengan serupa dengan mereka. Orang yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk sama dengan mereka. Orang belentelam be acelanan malah lebaran ikut celana kia, celana pendek. Alhamdulillah semakin belentang pun beleman, belentang pun berde compon, lebar cecer nengkan. Yang kui biimbian. Allahumma salli ala Muhammad. Maka apapun yang menyerupai Belanda, kan itu diharamkan. Kangkui pun apa? Kangkui meningkatkan dan menumbuh kembangkan semangat patriotisme, cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Ya ahlal watan, ya ahlal watan, ya ahlal watan. Hubbul watan minal iman. Kadin tu hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Kadin tu seruan dari Abdul Wahab Hasbullah untuk membangkitkan semangat juang bela agama, bela negara. Hubbul watan minal iman. Malah ada lagu yang walaupun tidak sesuai dengan arut, ini dibiarkan. Kan lagu itu ada arutnya. Ada lagu itu ada arutnya, ada baharnya. Ada bahar rajaz, ada bahar madid, ada bahar wadid, ada bahar tawil. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada bahar-bahar. Yang jelas mun Anisa Bahar tak masuk. Artinya mun lagu nih tak sapak saki. Tak lebur ke dingin. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Pah ke bayi lagu Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Tak libur sekali keding na. Boleh lagu. Ada lagu lepai. Allahumma salli ala Muhammad. Ada lagu yang walaupun tak masuk di arut tapi dibiarkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada semangat juang bela negara, semangat membela tanah air. Kenapa gak dinto? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Lekak adin tu sabak ke lagu selawatan. Malam Jumat. Ya Nabi salam alaika. Marhaban ya marhaban. Kerua lagu dari Sabang sampai Merauke kerua. Ini biar. Karena ingin memunculkan, membangkitkan semangat juang cinta tanah. Maka apapun yang serupa menyerupai Belanda Kak Dinto dihilangkan. Kak Dinto diharamkan. Termasuk celana. Dulu semakin Belanda pun tak ada maka celana tak diharamkan. La yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Semakin zaman pun berbeda. Maka celana pun tak diharamkan. Yang kan banyak sebab celana. Nah, sebagai pembanding dari hadis ini, akhrajahu Abu Daud, akhraja mengeluarkan akan hadis Abu Daud, Imam Abu Daud. Wa sahhahahu Ibnu Hibban. Kenika membian maca hadis tepak ke wa sahhahahu. Kenika erim usamakan wa sahhahahu. Sebab mun tak makan bian maca wa sahhahahu. Wa sahhahahu. Dan mensahihkan akan hadis siapa Imam Ibnu Hibban.
Sebagai pembanding dari hadis ini, ada kitab namanya Minhajul Yaqin, syarahnya Adabud Dunya Waddin. Adabud Dunya Waddin. Mangkana neng Siratul Islam ini pelajaran agama pokok, pelajaran umum penting, pelajaran keterampilan penunjang. Ada diniyah, ada SMP. Penunjang penting, ada SMK. Dinas Pertanian, SMK. Kenapa? Nyaka dan mancak. Penting nih kan? Maka kalau 3 pelajaran ini kita kuasai, agama pokok, umum penting, keterampilan penunjang, maka bagaikan papan berkaki 3. Ketiban apa papan berkaki 3? Tak perlu menyandar ke tembok, tak perlu bersandar pada apapun. Cukup bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai pembanding dari hadis tersebut, dikutip hadis tersebut dalam kitab Adabud Dunya Waddin yang disyarahi menjadi Minhajul Yaqin. Ketiban apa? Sayyidina Umar berkata, tadi itu abana Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar madhabu berkata, masalud dini wad dunya kamasalir rijlil yumna wal yusra. Perbandingan antara agama dan dunia bagaikan kaki kanan dan kaki kiri. Katiban apa? Kutu imbang. Sebab munta imbang, tepang. Nah, dalam hadis ini disebutkan, dikutip juga perkataan Imam As-Suhrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Jaipon. Fatashabbahu illam takunu mislahum. Ambian kutu serupa kalaban orang-orang yang saleh. Perilakumu harus serupa orang yang saleh. Budi pekertimu harus serupa dengan orang yang saleh. Dengan orang yang baik. Illam takunu mislahum. Walaupun engkau tak level dengan mereka. Tak jepuk ke level mereka. Kenapa? Innat tashabbuha bil kirami falahu. Serupa dengan orang yang mulia. Ikut mulia. Karena orang gak dinto sesuai dengan siapa yang saya bolong. Kalau nembi apolong ben Quran maka hukumnya Quran. Tak oleh setting muntaan di udu. Sabak di tempat yang terhormat. Sebelum dibuka dicium dulu. Padahal kulit kambing. Tapi kalau kulit kambing bersama dengan kayu, etapu jadi beduk, etapu jadi rebana. Marhaban, marhaban. Allahumma salli ala Muhammad. Man tashabbaha bis salihin yukramuh. Barang siapa yang menyerupai orang-orang yang salih maka dia juga dimuliakan. Orang mun apolong ben kiai pakuni koca pinter. Tapi orang mun apolong ben maleng pakuni koca bajingan makitan ro itu. Dari pentingnya bergaul dengan orang yang baik sampai baik dan tidaknya kita Kak Dinto ditentukan dengan siapa kita berteman. Anil mar'i la tas'al wasal an karinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi.
Ambian mun atanya seseorang, tahu saatnya ke orang itu, tak kami tersinggung. Tanya kiseran kancana. Mun kancana orang-orang yang baik, maka dia akan juga baik. Mun kancana orang-orang yang tidak baik, maka dia pasti tidak baik. Seni kampun kesimpulannya, secara umum begitu. Pada benar apa? Pada benar laas, gabah. Laas kadin to toto. Laas se toto kadin to takerpote, benih polan kelar se toto punten. Tapi karena sekte kise keseberengan. Mungkin polan kelar se toto potong benih oleh potong. Tenon lawan. Menjadi putih. Kenapa? Sekte keseberengan. Di situlah pesantren. Keunggulannya pesantren di situ. Sekancana berjamaah kapi. Sekancana ngaji kapi. Sekancana amutlah kapi. Jangan amutlah aktivitasnya mah. Apa? Yo coba lambi pengurus. Wa man tashabbaha bil fusaq lam yukram. Kisah kecukan orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik, maka dia akan menjadi tidak baik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan termasuk mereka. Demikian apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita tutup dengan syair tanpa waton, bahasa Arabnya saja. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajih. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود wal karami. Demikian pengajian kitab Bulughul Maram tingkat SMP SMK pada pagi ini. Mudah-mudahan barakah dan manfaat. Allahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Fatahallahu lana 'ilman nafi'a. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yardah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.